Halo, it's Charlie. Hari ini saya lagi ada di Universitas Islam International Indonesia di Depok. Nah, di belakang saya ada Yusuf Kala Library yang lagi ngehits. So today, hari ini kita akan dapat kesempatan istimewa untuk ngobrol bareng Profesor Dr. Komarudin Hidayat, salah satu tokoh bangsa yang punya pemikiran yang luar biasa dan pasti inspiratif. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Charlie. Terima kasih Prof. Dr. Komarudin Hidayat sudah memberikan kesempatan buat saya untuk ngobrol bareng, ngobrol santai di second home-nya Prof. Komar, Ini kampus kita bersama, Pak. Universitas Islam International Indonesia, kampus yang sangat megah, tapi dalam kemegahannya itu saya bisa melihat semuanya masih bersatu dengan alam. Mahasiswanya saya lihat tadi lalu lalang dan ada di Yusuf Kala Library yang sangat indah tapi juga tenang, di mana orang-orang bisa menikmati, belajar sekaligus berinteraksi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Dan yang paling penting, Theology of Hope adalah buku yang Prof baru saja luncurkan, Mengejar Kaki Langit. Saya happy sekali loh Prof baca buku ini. Saya ngelihat buku ini nggak hanya menceritakan mengenai masa lalu kenangan Prof, tapi juga harapan dan juga apa ya, bagaimana seorang Profesor Dr. Komarudin Hidayat ingin agar cintanya terhadap Republik Indonesia bisa juga diikuti oleh lebih banyak lagi generasi di Indonesia. Happy Prof, berharap Theology of Hope lebih banyak lagi teman-teman yang bisa membaca dan mengerti dan menginspirasi lebih banyak generasi muda Indonesia, Prof. Terima kasih promosinya. Tapi sincere, Prof, Theology of Hope ini saya lihat membahas tentang harapan, hope, harapan, dan saya melihat memang di Indonesia ini kalau kita lihat harapan itu juga harus dilandasi oleh keyakinan dan komitmen yang sangat kuat, Prof. Dan saya ingin sebenarnya melihat dari sisi angle yang sedikit berbeda. Kita pernah bicara beberapa waktu yang lalu, Prof, di sebuah acara tentang filantropi. Filantropi ini kan kita kalau runut dari akar katanya berasal dari kata philo, love, dan juga anthropy, manusia. Jadi love for humanity. Bagaimana menurut pendapat Prof, harapan yang ada di dalam Theology of Hope ini bisa dikaitkan dengan filantropi di Indonesia, Prof? Iya. Aduh, menarik ini ya. Kalau kita kembali pada nature kita, sesungguhnya saya ini hidup ini kan karena bantuan ditopang orang lain. Saya setiap makan itu selalu menyadari berapa banyak tangan yang berjasa sehingga saya bisa menikmati makanan depan meja saya. Sejak dari sayurnya, makanannya, padinya, berasnya itu berapa banyak tangan. Artinya apa? Artinya hidup saya dan orang lain ini kan karena jasa orang lain. Jadi by nature manusia itu dikatakan manusia ketika dia itu sesungguhnya berjasa membantu orang lain. Jadi kalau orang kok tidak punya kesadaran dan keinginan untuk bekerja sama dan memberi, hemat saya dia lupa akan nature-nya. Ketika orang pintar, dikatakan pintar kan ketika berbagi ilmunya. Betul. Ketika orang dikatakan baik hati, itu kan ketika dia berbagi kebaikannya pada orang. Ketika orang dikatakan kaya dermawan, ketika berbagi anugerahnya dari Tuhan untuk orang lain. Jadi filantropi itu sesungguhnya basic dari nature kemanusiaan kita. Orang yang taking oriented, tiap giving, sungguhnya orang itu lupa akan dirinya. Lupa akan dirinya. Dan
hidup ini nggak mungkin tanpa tangan orang lain. Coba, sejak ujung rambut sampai ujung kaki, berapa tangan yang berjasa pada diri kita? Yes, benar. Tukang cukur, Iya. kacamata, Betul. baju, yang jam tangan, Betul. sabun, semuanya berapa banyak? Iya, 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 iya. Jadi filantropi itu jangan sesuatu yang aneh yang diperjuangkan, mestinya itu the way of our life. Yes. Itu ya filantropik. Iya, iya. The way of being kita itu ya filantropik Iya, mestinya. iya, iya, sepakat. Dan ini saya juga pengen belajar dari Prof. Karena Prof sangat, boleh saya bilang, saya sangat look up to Prof, terutama pandangan-pandangan Prof terkait dengan nggak hanya Islamic dan other religions, tapi saya pengen belajar Prof, bagaimana sendiri di Islamic sendiri tentang filantropi. Saya tahu ada zakat, ada wakaf dan lain-lain. Menurut Prof, potensi Islamic filantropi sendiri di Indonesia seperti apa, Prof? Pertama itu dimulai dengan premis basic teologi ya. Ya. Bahwa dalam Islam dan dalam agama Abrahamik, Tuhan tuh paling senang disapa sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Pengasih, penyayang, pemberi. Ini Tuhan paling senang disebut itu. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang melimpah kan. Ya. Dan manusia dengan ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ya Tuhan kami, semoga aku menjadi instrumenmu, tanganku, lidahku, kakiku, menjadi instrumen untuk berbagi kasih sayang untuk orang lain. Ya. Ya. Itu fondamennya. Ya. Nah, kemudian turunannya diatur, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Semuanya itu sebenarnya kelanjutan daripada bagaimana menjadikan diri kita instrumen Tuhan untuk berbagi. Ya. Ya. Seseorang dikatakan kaya kan bukan berapa banyak yang dimiliki. Betul, betul. Tapi berapa banyak dia berbagi. Betul, betul. Nah, tren itu semoga jadi tren ya, walaupun itu bagi sebagian orang telah menjadi tren. Itu perlu dikembangkan. Ya. Jadi bukan seberapa banyak dia miliki, seberapa banyak dia itu mau berbagi. Oke, oke. Apakah Prof melihat seorang religious leader mempunyai peran penting untuk menggerakkan activity filantropi ini, terutama nggak hanya dari umatnya, tapi mungkin di komunitasnya ataupun di sekitarnya, Prof? Ya, yang pertama itu sejak dari keluarga harus ditanamkan, dilatih. Ya. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kerjasama dan bantuan orang lain. Ya. Itu harus tanamkan. Yang kedua, guru-guru di sekolah. Ya. Lalu para penceramah agama. Ya. Itu harus menanamkan seperti itu. Kita ini dikatakan manusia, hidupnya produktif ketika kita banyak berbagi pada orang dan dari diri kita itu mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain. Ya. Nah, kemudian pada level negara, pemerintah, organisasi itu sebagai eksekutor mengatur peraturannya, mekanismenya, ada lembaga zakat, lembaga filantropik, tapi nilainya itu sendiri ditanamkan dari dengan keluarga, sekolah dan para penceramah. Oke, ini kelihatannya pekerjaan rumah yang nggak mudah ya, Prof, di negara kita. Bukan, sebenarnya bagaimana kita mengubah mindset aja. Oke. Apakah selain mindset ada tantangan lain, challenge lain yang kira-kira? Ya memang tantangannya kita itu masih cenderung to have bukan to be ya, memiliki. Coba dihitung-hitung ya, berapa banyak orang sekarang ini dengan banyaknya korupsi. Ketika ngurus apapun itu tanpa ada minyak pelumas katanya, itu kan nggak lancar. Betul. Untuk membayar menjadi pejabat publik, pejabat macam-macam, keluar duit, triliunan. Ya. Tapi berapa banyak mereka itu peduli membangun institusi untuk literasi, untuk beasiswa, untuk kegiatan sosial sedikit sekali.
Di Barat itu ada yang menarik, tax deductible. Ya. Jadi kalau ada selebritis, mereka menyumbangkan dananya untuk lembaga sosial, untuk beasiswa, pajaknya dikurangi. Insentif ya, Prof, Insentif. ya. Gitu. Padahal mereka nggak ngomong agama loh, Ya. nggak ngomong Pancasila. Ya. Tapi dalam hal itu mereka sudah punya tradisi melembaga. Kampus-kampus besar di Barat itu pasti punya endowment fund. Ya. Ya. Dikumpulkan dari dana-dana filantropis. Ya. Dan potongan pajak-pajak itu. Ya. Coba Indonesia seperti itu. Sungguhnya ini concern saya ya. Ya. Indonesia itu paling tidak produktif dalam hal penulisan buku. Buku itu mahal dan jarang. Di luar negeri buku itu murah dan berkualitas karena banyak intelektual penulis-penulis itu ada dananya. Iya. Iya. Sehingga langit pengetahuannya, ilmunya itu naik. Kita ini lemah sekali. Artinya apa? Satu, agenda untuk membangun peradaban, agenda filantropi untuk meningkatkan kualitas keilmuan itu kurang. Iya. Iya. Ya. Tapi untuk kepentingan bisnis dan politik luar biasa. Jadi ini masih menjadi PR buat PR besar. Ya. Di buku Prof juga saya baca, Prof kadang-kadang mengacu kepada negara-negara seperti Finland, yang sudah sangat maju dalam humanitarian. Kira-kira ada hal apa yang bisa selain dari Finland, mungkin negara lain? Tadi insentif sudah Prof katakan. Saya percaya sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memegang sentral, posisi yang sangat penting, terutama dengan Islamic philanthropic, Prof. Hasil penelitian, perilaku masyarakat Indonesia, lebih-lebih orang beragama, sangat filantropik. Dermawan. Iya. Ya. Orang-orang Indonesia yang pada ibadah haji dan umroh, itu paling dermawan. Kalau ada pengemis, dia kasih. Iya. Karena mereka memandang, jangan-jangan ini malaikat utusan Tuhan. Dia kasih. Ketika ada bencana alam, spontan. Ada tsunami. Ada kemarin ada kemarin COVID. Luar biasa. Yang kurang hemat saya adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi. Memberdayakan, menyalurkan dengan laporan yang transparan. Dulu ada sungguhnya warisan Orde Baru, sayang hilang. Pak Harto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Pegawai-pegawai negeri yang Muslim itu tiap bulan dipotong, ada yang 10.000, 15.000, 100.000, dan itu terkumpul dana luar biasa besarnya. Dan bagi yang dipotong nggak terasa kok. Kalau itu diteruskan, laporannya lebih transparan, maka akan terkumpul dana banyak sekali Indonesia. Ini di luar zakat dan wow. Dan sebagian itu infak. Oke. Sekarang ini ada berapa yang zakat dipotong dari pegawainya ada. Kebetulan saya di Bank Syariah Indonesia. Itu ada itu zakat perusahaan, zakat individu. Tinggi sekali tiap tahun zakatnya. Ini berarti memang sebuah kewajiban yang diterapkan perusahaan. Iya. Wah, oke. Dia bisa bayar zakat 250 miliar tiap tahun. Perusahaan tersebut. Iya. Wow. Dari bank itu. Wow. Bayangkan kalau BUMN yang lain seperti itu. Dan ini baru diterapkan di BSI. Iya. Wow. Apakah BSI bisa menjadi contoh bagi BUMN yang lain? Mestinya. Itu. Dan dengan sukarela. Tapi ya tadi kuncinya apa? Transparansi. Gunanya untuk apa? Salurkan kemana? Transparansi, akuntabilitas. Iya, produktivitas dari dananya itu. Jadi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan umat Islam yang lain, umat beragama, gereja-gereja, saya tahu mereka filantropik kok. Iya. Bayangkan kalau itu di backup, diperkuat oleh regulasi. Peran pemerintah. Ini akan, hasilnya terasa sekali. Seperti misalnya kita kesulitan ngasih makan gratis tiap tahun sampai 600 triliun. Coba itu dikelola sedemikian rupa, itu umat beragama mau kok itu, nggak usah APBN, pasti tercover. Tapi konsepnya harus matang, orang-orangnya terpercaya, secara bertahap, terbuka, tercapai.
umat Islam itu tidak segan kok untuk berbagi, lebih-lebih ngasih makan orang itu dengan enteng aja mereka mau. Oke, dari sisi akuntabilitas, pemerintah punya struktur yang jelas. Ada bagian lain, Prof, mungkin dari NGO, ormas, dari komunitas yang juga bisa mensupport ini, Prof. Ormas dan NGO itu berdiri karena semangat filantropik. Oke. Ingin berbagi, membantu tanpa digaji kan? Oke. Pada dasarnya kan motivasinya kan filantropik. Oke. Namanya juga NGO kan? Oke. Hanya saja kadang-kadang kemudian sebagian ada juga yang terjadi penyimpangan, itu dia terjadi. Tapi pada dasarnya spirit filantropik di Indonesia itu tinggi. Bahkan negara ini yang mendirikan kan rakyat. Iya, sepakat. Anak kandung masyarakat. Iya. Dulu tentara-tentara itu yang ngasih makan kan rakyat. Betul, betul, betul. Artinya rakyat itu udah terbiasa untuk berbagi. Jadi aset budaya, nilai, values, behavior inilah yang sesungguhnya negara merasa beruntung punya rakyat baik-baik. Iya, iya, iya. Jangan rakyat dibodohi. Yes, dan sangat plural dan majemuk Indonesia. Dan ketika hal itu terjadi seperti ada sebuah penyimpangan ya, Prof ya. Di kampus ini ada berapa mahasiswa asing yang muslim non-muslim. Yang sebelum kesini membayangkan, aduh saya kuliah di Indonesia, Muslim countries, sementara ada terorisme, berita di tingkat global, ada Islamofobia, ada dari Filipina, dari Armenia, dari Afrika, dari India, sampai di sini berubah mindsetnya berubah. Loh, Indonesia ini umat Islam dan juga banyak agama lain kok damai. Tidak seperti yang mereka expect atau kira ya. Jauh, mereka kaget. Mestinya negara-negara luar kalau bicara kerukunan beragama, belajarlah dari Indonesia. Ya. Yang heboh itu kan di medsos saja. Para politisi, masyarakat baik-baik aja. Ini menarik sih, Prof. Saya juga tadi sempat sebelum podcast kita mulai, saya sempat ketemu beberapa siswa asing. Apakah dengan adanya perubahan ini merupakan sebuah new entry point untuk Indonesia bisa mulai masuk ke era yang kita bisa dilihat sebagai bangsa yang kuat, tapi juga majemuk yang sangat appreciate other culture, religions. Kita itu punya rekaman jejak sejarah yang luar biasa. Satu, Indonesia itu negara yang merdeka dijemput dengan perjuangan, bukan hadiah. Yes. Dan ini menginspirasi negara-negara lain di belahan selatan dengan adanya konferensi Asia Afrika. Betul. Yang ketiga, ini negara kepulauan, bukan kontinental, yang beragam kok menjadi satu. Ini keajaiban. Berikutnya, umat Islam datang ke sini tidak dengan perang, tapi damai. Kemudian agama mau Kristen, mau Hindu, mau apa datang ke Indonesia itu bisa beradaptasi dengan local culture. Orang Hindu di Bali pakaiannya tidak harus kayak orang India loh. Betul. Betul. Nampak lokalnya kan? Yes. Orang Islam Indonesia tidak harus seperti Arab loh. Yes. Jadi ini banyak sekali sungguhnya keunggulan-keunggulan. Dan dalam konteks perspektif sejarah Islam, ini gilirannya Indonesia untuk menjadi pusat peradaban Islam. Wow. Negara-negara lain dulu pernah, mau Baghdad, mau Iran, Maroko, Afrika, pernah. Sekarang giliran Indonesia. Termasuk dalam konteks G20. Termasuk dalam konteks ekonomi. Mestinya inilah giliran Indonesia. Persoalannya para politisi, apa roadmap mereka yang saya ingin tahu. Punya nggak roadmap besar itu? Kita merdekanya sama dengan Korea Selatan loh. Tapi kok kita ditinggal jauh sekali. Kita alamnya kaya, penduduk banyak, banyak orang pinter, kampusnya banyak. Pada kemana mereka itu? Nah ini mestinya kan jadi refleksi kita semuanya. Sekarang ini kita berada di alih generasi.
Karena generasi itu kan berubah tiap 20-25 tahunan. 1908 generasi Budi Utomo, nanti 28 Sumpah Pemuda, 45 proklamasi, 65 puncak tragedi, 88 ganti, 2004 pemilihan langsung pertama, 2024 pas ini alih generasi, kemudian seabad kemerdekaan. Jadi tiap 20-25 tahun terjadi alih generasi. Saya berharap bahwa kita menyongsong generasi emas ini, mari kita tata betul. Ya. Roadmap diperjelas. Ya. Kita sudah diperkaya dengan pengalaman suka duka masa lalu. Ya. Salah satunya korupsi yang merogoti bangsa ini. Ya. Kita ingin ke depan, mari kita ingin sekali putra-putra terbaik bangsa ini. Dan juga pemerintah komited berantas korupsi. Kemudian kita menjadi bangsa negara yang disegani karena prestasi kita. Itu harapan saya yang saya tulis dalam buku ini. Ya. Teologi of Hope itu hope dalam arti semoga janji cita-cita kemerdekaan mencerdaskan, melindungi, mensejahterakan rakyat. Mari kita wujudkan. Sehingga nanti di 2045 kita bisa melihat Indonesia lihat, yang ini loh sahabat. Yes. Kepada arwah-arwah para pahlawan. Yes. Kita ini persembahan kami. Kami tidak melupakan janji-janji amanat kalian, para pejuang. Gitu. Wow. Saya waktu baca bukunya Prof, saya sempat tersenyum-senyum. Saking besarnya Indonesia pas KTT Afrika, ketika ada kontingen dari salah satu negara Eropa naik bis menuju Bandung, mereka bilang apakah kita sudah keluar dari Indonesia? Iya. Coba Indonesia itu secara geografis itu kan ekuivalen antara Teheran dan London. Betul. Itu berapa negara itu Teheran London itu? Kalau di Afrika berapa negara itu? Betul. Di Timur Tengah berapa negara? Betul. Tapi kok tetap bersatu. Ya. Apa yang mengikat? Memori pahit pernah dijajah, ditindas kekuatan asing. Dan kita ingin mengakhiri derita itu, mempunyai negara, bangsa, pemerintah yang berdaulat, yang mihak pada rakyat Indonesia. Itu yang mengikat. Ya. Nah kalau itu tidak dipegang, kita kehilangan alasan untuk bersatu. Karena kita bersatu itu karena itu alasannya. Wow, ini sebuah cermin yang harus terus kita taruh di depan wajah kita, Prof. Iya. Terutama dengan transisi ke pemerintah yang baru nih, Prof. Iya. Semua optimis, tapi semua juga masih menunggu. Iya. Dan melihat terobosan-terobosan apa. Kita juga pengen dengar dari Prof nih, mungkin ada quote Prof buat generasi muda yang saat ini, yang nanti juga menonton kita punya podcast. Harapan Prof yang kira-kira bisa dipraktekkan oleh generasi muda, terutama terkait dengan apa harapan mereka ke depannya nih Prof, 2045 juga. Tindakan apa konkret yang bisa anak muda lakukan menuju 2045, Prof? Kalau kita kembali kepada Sumpah Pemuda tahun 28, maka di antara sumpah itu terwujud secara generasional sekarang ini. Satu nusa, satu bahasa, satu bangsa. Sekarang ini ada generasi hibrida. Yang orang tuanya merit lintas etnis kultur. Oke. Sehingga jadi anak Indonesia. Jadi anak-anak generasi Z dan Alpha ini kalau ditanya dari mana asalnya, semakin sulit menjelaskan. Karena orang tuanya sudah campur-campur. Sisi positifnya apa? Mereka generasi Indonesia beneran. Wow. Kalau emasnya itu 24 karat Indonesia. Nah yang kedua, mereka punya beban panggilan sejarah untuk menerima estafet mengantarkan Indonesia emas. Yes. Nah tugas kita jangan meninggalkan Indonesia ini contoh yang jelek pada generasi. Kita berhutang sama mereka. Iya, berhutang pada pendiri bangsa dan berhutang pada anak-anak kita. Kalau kita orang tua yang dewasa, maka anak yang baik ini kita beri contoh yang baik. Makanya saya itu paling anti namanya korupsi, KKN, nepotisme dan sebagainya itu. Mengapa? Ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diamanatkan para pejuang kita. Dan juga nilai-nilai kemodernan, keterbukaan. Yang kita sangat peduli pada kemanusiaan, pada profesionalisme, meritokrasi, cinta bangsa, cinta Indonesia. Dan anak-anak sekarang ini yang akan menerima. Jangan tiru contoh yang negatif orang tuamu. Iya. Kami udah
3 generasi, 3 orde, ujungnya kita terganjal gagal mengatasi korupsi. Akhir orde lama, akhir orde baru, akhir orde reformasi, tiga-tiganya gagal memberantas korupsi. Dan kita masih punya kesempatan sekali lagi, 2 kali lagi mungkin Ini sebelum. Supaya kepada yang baru, jangan ulangi kegagalan generasi sebelumnya, kalah di hadapan korupsi. Otherwise 2045 hanya sekedar mimpi. Bukan apa ya, Indonesia emas, Indonesia cemas nanti. Jadi boro-boro semangat filantropik. Ya, ya. Orang yang terjadi ingin mengambil, ya kalau haknya nggak apa-apa, yang bukan haknya diambil. Ya. Jadi kalau kita ngomong filantropik itu mulia sekali, tapi aduh ada jarak menganga. Ada gap di sana yang harus diisi. Harus kita tutup ini dengan hal-hal yang baik dan benar. Terima kasih Profesor Dr. Komarudin Hidayat, perbincangan singkat, casual, yang sangat jujur dan sangat appreciate waktu Prof sekali lagi. Makasih. Saya boleh minta tanda tangannya Prof untuk buku Theology of Hope ini, Prof. Jadi izin supaya biar ada kenangan ya, Prof. Terima kasih Prof, happy sekali hari ini kita bisa ngobrol. Kami juga. Sukses untuk peluncuran. Terhormat ada datang kampus kami. Terima kasih Prof. Theology of Hope, mengejar kaki langit.